Kamu makan anjing, spermamu berasal dari saripati anjing. Kamu semprotkan ke anakmu, anakmu lahir sebagai anak anjing, separuh manusia separuh anjing. Gitu. Ini yang cuma sesat itu. Inilah dia. Silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Jangan kau pancing saya untuk memaki kebodohan kau. Jawab sama saya. Apakah Keluaran 20 termasuk dalam Taurat? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jawab. Oke, saya jawab ya. Tolong di-mute dulu itu. Iya, please. Jawab, please. Lagi kejang-kejang. Enggak, saya enggak kejang. Saya hanya jengkel aja sama pembohong pendusta kayak kalian. Jawab. Duh, jangan sampai ini lagi mabuk. Saya ngomongin orang mabuk atau orang waras. Saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen. Ya. Kristen itu identik dengan mabuk. Jawab saja, iblis. Enggak selalu. Itu di berita tuh banyak juga non Kristen yang mabuk. Udah iblis. Jawab aja, iblis. Jawab aja, iblis. Bibelmu yang mengajarkan kok jangan kau minum air putih saja, tapi campurlah sedikit anggur. Udah, jawab. Jawab. Apakah Keluaran 20 itu termasuk dari Taurat? Jawab. Ya. 60 detik ya. Boleh ya. 60 detik. Jadi kalau bicara Taurat yang di Keluaran 20 itu Taurat yang tertulis secara hurufiah, bukan Taurat secara batiniah. Jadi ketika bicara tentang Taurat di Keluaran 20 itu perjanjian lama, itu hurufiah ditulis di loh batu. Tetapi ketika berbicara tentang perjanjian baru itu ditulis di dalam hati. Nah, jadi yang Udah, kau turun kampret. Kau turun. Kau ke gereja sana, colok pantatmu. Tidak ada yang bisa kau tipu di sini, pembohong, pendusta. Kau sesat aja ke neraka sendiri, nggak usah kau aja orang. Kau yang asumsi. Pertanyaan saya di dalam Yeremia 31. Dengar. Di dalam Yeremia 31, 33 Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku. Hayo. Ke dalam batin setiap mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Ente siapa? Kalian Bani Kampret, paham? Kalau secara etnis memang untuk biasa, tapi kalau secara rohani. Mana coba tertulis secara rohani? Mana? Di mana tertulis secara rohani? Roma 6 ayat 7 sampai 9. Di mana? Roma 7. Roma itu apa? Roma itu apa? Biskuit. Apa itu Roma? Saya nggak tahu Roma. Tidak ada Tuhan pernah berfirman di Roma. Apa itu? Kayak baru habis menstruasi dia. Itu kan jelas betul, Bang. Apa itu Roma? Aku tanya dulu samamu. Roma itu apa? Roma itu apa? Kutanya samamu, Roma itu apa? Kitab Nabi atau apa? Kitab Paulus. Kitab Paulus. Ini Paulus ini siapa? Paulus menerima firman. Paulus ini menerima apa dari mana? Rasul Yesus. Penipu, pembohong. Itu kan asumsi saya. Kamu yang berasumsi. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengutus Paulus. Udah, kau ke gereja seperti biasa, colok pantat kita. Ayo. Di mana Paulus diutus sama Yesus? Di mana itu? Di mana? Ketika perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dengan siapa? Di mana pernah Yesus berjumpa? Di mana? Di mana pernah Yesus berjumpa dengan Paulus? Di mana? Pernah berjumpa. Di mana? Bentuk cahaya. Dalam bentuk cahaya. Di mana pernah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk cahaya? Di mana?
Memang tidak ada ditulis. Nah, tidak ada, tapi Yesus mengatakan iblis datang dalam bentuk cahaya. Di mana dalilnya? Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 Nomor 18. 10 ayat 18. Yes. Oke. Terus apa dalil Anda mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Yesus, iblis ini? Lah, Yesus berkata Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Oke, kembali ke yang Lucifer kemarin ya. Yes. Memang betul. Oke. Memang betul. Menurut tradisi Kristen itu memang Lucifer itu. Betul. Tanyalah itu Olan menyembah Lucifer. Ya sebentar dulu Bang. Jika diterjemahkan itu artinya memang bintang timur. Yes. Oke, sepakat ya. Oke, kita sepakat nih Bang Juma. Oke. Memang betul, kita sepakat Lucifer itu iblis. Bang Juma tahu nggak iblis itu dalam Alkitab itu seperti apa? Iblis dalam Alkitab itu penyesat, pembinasa keji. Yang iblis itu kayak kau, Zuma. Enggak dong. Enggak Oke, mungkin. sebentar. Yang iblis itu yang makan manusia. Oke. Ya, kalau menurut Alkitab, iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Kita sepakat Bang ya? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Yesus malaikat? Bukan. Terus kenapa Anda bilang Lucifer itu adalah Yesus? Justru karena itulah, coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Anda baca, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang ku tanya samamu, Yesus manusia atau bukan? Kita jangan lari dulu konteksnya. Kita kan tidak bisa, tidak bisa. Nggak usah kita jawab. Karena Paulus sendiri yang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti dari mana? Ya, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Bukan malaikat, Yesus manusia. Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Iya gini, kita kan tadi sepakat bahwa iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Lucifer tadi itu loh, Lucifer. Iya, betul. Subjeknya kan ke dunia orang malaikat. mati kan dia. Oke, Lucifernya ke dunia orang mati kan? Iya, apakah Yesus malaikat? Bukan, Kan Yesus manusia. Gini loh Bang, kan menurut Abang Lucifer itu adalah Yesus, betul? Kata siapa Yesus adalah Lucifer? Alamak. Yang datang Lucifer ini datang, Lucifernya datang mengaku memakai nama Yesus. Bukan Yesus yang datang, tapi Lucifer yang datang memakai nama Yesus. Itulah yang kamu sembah. Jawab kok turun. Lucifer itu iblis kan? Iya, Lucifer itu iblis. Lucifer datang dengan memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8. Lucifer datang mengaku Yesus. Tadi kan kita sudah sepakat Bang bahwa iblis yang dimaksud adalah malaikat yang terjatuh. Nah, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Tidak, memang. Berarti Lucifer itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus Lucifer itu. Siapa bilang Lucifer itu adalah Yesus? Tapi Abang bilang Lucifer itu iblis. Lucifer itu iblis memang. Oke, jadi yang Lukas 18 ini merujuk ke siapa nih Bang? Lukas 10 ayat 18. Iblis, Lucifer. Ya Lucifer itu adalah Itu si dia. Zuma. Makanya apakah Kalau Yesus Lucifer malaikat? itu. Kan tidak. Iya, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang datang kepada Paulus itu Lucifer mengaku Yesus. Di mana kata Lucifer di situ? Ada nggak kata Lucifer? Dia Ya, datang itu. berupa cahaya. Ya ada nggak kata Lucifer Bang? Tidak ada Lucifer di situ. Tidak ada. Ya, Memang sudah. tidak ada. Itu Memang namanya tidak bentuk ada. teknologi namanya. Nah sekarang kutanya samamu, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu datang dalam bentuk apa? Cahaya paman. Jangan Ayo. lari dulu Bang. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu konteksnya. bang. Jadi kita mau kemana? Yesus mengatakan penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, penyesatnya Ini kan banyak datang. penyesat, nabi-nabi palsu. Penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus itu siapa? Tunjukkan Nabi-nabi kepada saya. palsu, Nabi-nabi Ya palsu. silakan. Siapa nabinya yang pernah mengaku aku adalah Yesus? Siapa? Yang bisa jadi
Ya Masa udah, depan biar nanti saya jawab akan dulu ada ya. dan sudah Mana nabi mana yang pernah datang mengaku akulah Yesus? Ya Nabi udah, mana biar itu? aku jawab gitu loh. Nabi mana? Tidak ada. Yang Penyesat ada yang datang adalah kepada penyesat Yesus itu yang adalah datang kau, memakai Zuma. nama Kau Yesus orangnya itu yang datang ke Paulus. Itu. Paulus. Mana ada penyesat? Mana setannya sekarang? Tunjukkan mana sih? Akulah Oh, setan Yesus. Mana? Olan sesat. Tahu Olan setannya setan. itu loh. Olan. Setannya Olan mengaku Olan. Yesus. Olan, setan itu menurut Yesus mengaku Yesus. Mana? Ada pernah saya mengaku Yesus? Tidak pernah. Setannya yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu setannya. Itu setannya tuh. Di mana itu pernah terjadi? Di mana itu pernah terjadi? Udahlah Zuma, kau sesat kau. Cuma ngomong sama kau. Yang sesat itu yang sesat itu yang mengikuti makhluk halus yang mengaku Yesus. Yesusnya loh yang berkata akan ada iblis datang dengan memakai nama Yesus. Aku tidak membawa nama Yesus. Tidak sengaja iblis itu adalah kau. Kau tambah-tambahin ya, jangan gitulah. Kita kan temanan. Masa kau bilang saya ini iblis? Janganlah. Ya 11-12 aku sama itu. Penyesat. Yang iblis itu yang makan babi, makan anjing, makan orang. Kan kau sudah akui semalam. Kamu bisa makan orang. Iya kan? Kau akui nggak? Kau bisa makan orang. Ya, ngeri kali cantiknya uniku. Ini calonnya yoga ya. Masya Allah. Tua bangkah lagi. Ada tua bangkah. Tua bangkah. Cocok lah ya, cocok. Uniripa sama yoga, Bang Suma sama Olan, cocok. Cocok. Tua bangkah yang nggak Cocok kita ya, cocok. Ini peot penyesat dia. Cocok. Jadi Olan sama Uniripa, Bang Suma sama Olan ya. Mantap. Cocok. Ini nanti nek peot. Uniripa jadi berjunta. Saya nanti apa Bang? Bang Blender saya nanti apa dong? Saya kan sama Olan nih, yoga sama Uniripa. Nah, saya sebagai apa nanti? Si Manjunta juga. Jangan mimpi tuh Zuma sama aku toko. Andai kalau tuh toba gato itu jadi selalu tak bakal mau aku sama kau penyesat kau. Udah. Cuman saya takut kalau tidur jangan sampai saya dimakan sama Olan. Aduh, Olan dari semalam marah-marah aja terus. Kayaknya dia nggak haid sudah 4 bulan ini. Undangannya Uniripa ya, undangannya ya. Ya, beginilah kalau kita berbicara sama orang sesat gitu kan. Nah ini contohnya si Zuma ini. Nah, Aku pula disuruh dituduh. Uniripa Kenapa kau bilang undangannya saya ya, tunggu ya, penyesat? undangannya ya Uniripa ya. orang yang disesatkannya gitu. Banyak dosamu Zuma. Tahu kau? Banyak dosamu. Kalaupun andai pun kau mati Zuma, neraka langsung sama kau, tahu kau? Oh enggak dong, hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan. Gimana dong? Kamu nggak percaya dalil itu? Giliran kau nggak bisa jawab, kau turun ke pendeta kami. Aduh. Mana pendetamu itu pembohong? Pendeta pembohong kau andalin. Mana ada kayak gitu? Pendusta kayak gitu. Jelas-jelas di situ aku akan menaruh Tauratku. Dibilangnya Efesus. Kamu bangga dengan penipu kayak begitu, Olan. Mending kayak saya, sudah ganteng, kaya, tinggi, hitam, manis, baik, daripada dia pendeta pembohong kayak gitu ngapain? Ganteng itu Zuma. Nggak berlaku ganteng Udah sunat, ganteng lagi. Ya udah sunat. Daripada hotel nggak sunat. Udah sunat. Nah, ini lagi, Blender. Orang udah tahu aja kau tuh bolong-bolong, tahu kau. Nggak usah sok-sok ngomong kau sama aku. Jadi kita nikah masal ini langsung 2 di pelaminan. Iya, betul. Sah.
Kita mewakilin. Main kali ya. Uni Rifa tuh sih. Kalian tuh gak waras, percuma ngomong sama kalian. Jadi Olan, anak kita nanti kita kasih nama siapa? Kalau cewek. Iya. Lan. Jadi aku manggilnya apa ya? Oh, jadi kita panggil mah Marley lah, Marley. Lay Zuma Marley. panggil lebih Marley. Jangan panggil saya Opung ya, panggil saja saya. Jangan. Panggil saja Lai. Kalau si Olan panggil Opung aja nggak apa-apa. Aku ikhlas. Jangan Opung, Nande. Lebih keren. Nantulang. Nantulang Olan. kan. Nantulang. Soalnya kami sama, biniku juga si Majunta, satu marga sama dia. Oh. Terus kapan sama. syahadat Olan? Hari ini. Ini Andai kan dibilang meletus pun gunung Toba belum mau aku masuk agama kau toko malu. Bang, ini Bang, iblis Bang ketua PAC, ketua ranting, ketua DPP agak berat Bang, agak berat ketua-ketua semua Bang, agak berat. Gitu. Berat ini ya. Iya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah kita masuk dalam kartu keluarga beliau kan? Iya. Majlis. Itu yang Uni Rifa dah doang ngengin. Jangan Rifa. Yoga juga sudah siap katanya, maharnya sudah siap. Apalagi 100 juta katanya. 100 juta. Nah, saya mahar saya Danau Toba untuk Olan. Maksudnya maharnya Danau Toba kayak gitu kan. Enggak. Maksudnya mahar Danau Toba itu Olan dicampakkan dari atas ke bawah. Danau Toba. Enggak lah. Olan ini sebenarnya hatinya baik. Olan ini aslinya beliau ini baik. Cuman karena dia tidak mengenal Yesus Kristus baik, aja. Bang, baik sekali orangnya sebenarnya Bang. Iya, baik. Dia cuman tidak belajar Bible. Dia hanya dengarkan jemaat. Gitu Karena selama ini dia hanya penari latar di gereja dari SD, SMP, SMA. Iya. Penari latar dia. Sebenarnya anak ini baik. Sudahlah cantik. Kak dia baik. cantik bang, dia cantik. Aku udah lihat fotonya. Terus anaknya baik. Cuman karena itu tadi ya, dia disondingkan untuk benci Islam dan dia terlalu sayang sama Yoga dan ya wajar lah. Gak usah mengarang-arang cerita kau. Gak usah mengarang cerita kau. Hal yang tidak kau tahu. Jangan gitulah kakak. Kakak jangan gitulah adik. Adik ngasih tahu kalau kakak itu baik, cantik. Adik kau tua bangkah. Tapi teman-teman ya, Uni, beginilah Boru Simanjuntak perempuan di karakter. Beginilah karakternya. Memang iya, biniku Boru Simanjuntak. Makanya aku kalau begaduh sama bini, oten ku cari. Beginilah melawannya, pening kita. Beginilah awal mulanya. Boru Simanjuntak tuh mau repet seperti kerjanya. Tapi kulihatnya baik, hatinya baik. Fotonya cantik. Cantik fotonya kakak bang. Bang, kita jadi saudara ya bang ya, dalam satu kakak ya, mantap. Anak kita sepupu sekali. Sepupu lah bang anak kita nanti. Nanti kita kasih marga si Guguk. Si Guguk, si Manjunta bang. Ada. Oh si Manjunta. Saya Nasution. Itu Zuma. Mas Ampura. Marley. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Enggak, aku tanya kau dulu. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Pendetamu ongol-ongol. Pendetamu gak ada ilmu. Gak ada ilmunya. Masa Yeremia 31 dibilangnya, aku akan memasukkan Efesus ke dalam hati setiap Bani Israel. Apa kayak gitu? Pendeta apa itu? Pendeta setengah matang. Mana kayak gitu? Bang Zuma, bang, kalau Olan sama abang, Yoga sama aku blender sama Rasmi rencananya. Rasmi sama blender. Jangan, kalau itu aku nggak ikhlas deh. Aku nggak ikhlas kalau blender sama Rasmi nggak. Rasmi itu cocok dengan Pak Bom Bom, itu baru cocok. Betul. Iya. Aku sama Olan cocok. Iya cocok betul. Itu Zuma kok gitu punya. Mulai ini sih. Kakak, abang aku baik loh, abang aku ganteng, kaya, badannya kekar, bisa karate loh kak. Kakak, rugi loh kak. Kalau Rasmi udah besar, tabung gas pun masuk tabung gas. Betul kakak, abang aku cantik loh.
Abang aku cantik, abang aku ganteng. Allahu Akbar, Masya Allah. Lari dia Nekan lagi. Ini pendetanya juga ini. Bukan. Ini labu siam yang dikasih Roy ini. Mati Aduh, lagi. kalau inilah pulanya pejabat negara. Aduh, matilah kita. Aduh, hancur bah. Ini pejabat, mati. Cemana? Gue masak. Yesus jadi pejabat. Masih? Belum dilantik, Paman. Halo. Belum ya. Dilantik. Aduh, Pejabat eselon 2. Aduh, ampun lah nih orang-orang ini. Udahlah Bang Jai aja lah, Bang Jai aja. Gue masak kau duduk manis aja ya. Bang Jai ini mencari kebenaran deh nih ya. Bang Jai, monitor. Monitor. Bang, aku jujur Bang, Palembang tuh jarang Kristen ya kan Bang. Abang dari lahir memang Kristen, nggak percaya aku Bang. Dari lahir Bang. Dari lahir ya? Jarang lu Kristen Bang. Ya kan? Udah asli sini Bang. Dulunya waktu kecil. Oh, merantau ya, merantau ya. Cindo dia Bang Blen. Cindo kau dek. Oh, Cindo ya. Merantau ya. Iya. Iya kan. Tapi Palembang mayoritas Islam ya kan Bang? Iya Bang. Itulah Itu Bang Blender kayak Jericho, jadi keturunan Cindo tinggal di sana gitu. Jadi Katolik agamanya. Memang banyak kayak gitu. Kemarin tuh ada acara berapa itu? 40 hari atau apa itu? Itu kan ada apa itu namanya yang ngasih makan itu itu kan. Nah, itu aku dikasih sarung. Tapi aku udah ngajak makan. Berarti udah dikit lagi Abang ini apa lagi Bang? Aduh Majang. Udah memang tanda-tandanya Bang Jai ini usia berapa? 26 Bang. Oh, adik saya. Begini Dek J, tadi itu kamu mendengarkan penjelasan seorang pendeta itu gimana? Kamu menilainya? Pening Bang, pening. Pening kan? Tapi jujur ayat yang Abang sampai ke tadi yang dibilangnya ada di berapa tadi Yeremia 31 tadi itu tidak pernah disentuh sama sekali sih selama aku ke itu. Dia mengatakan bahwasanya di Yeremia 31 itu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Dia katakan Taurat di situ adalah Efesus, betul? Betul. Di sini Tauratku Bang. Nih aku baca lagi Bang ya. Bohong enggak dia? Bohong Bang. Bohong. Seorang pendeta bohong, gila. Nah, coba bacakan Dek. Coba bacakan. Aku bacakan lagi ya Bang ya. Iya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini 31 Bang ya. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Betul kan? Berarti yang dimasukkan ke dalam batin mereka itu adalah hukum Taurat. Betul? Betul. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda adalah hukum Taurat. Betul? Betul. Bagaimana penilaian Dinda Bang J terhadap pendeta tadi itu? Itu ya tadi ada kata-kata akan, berarti kan belum. Nah, setelah tiba waktunya, maka Tuhan akan menaruh apa? Menaruh titik-titik ke dalam hati mereka. Menaruh apa itu? Tauratku. Taurat. Berarti bukan bukan apalagi saudara Paulus, bukan. Makanya Yesus datang mengatakan itu di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap
daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Coba itu. Yesus loh yang berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Gila enggak tuh? Paulus mengatakan apa? Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ngeri kali lah Paulus ini, ngeri kali. Olan. Terus bang, yang babi tadi bang, nanya bang. Kakakku, kakak babi. cantik. Ya, aku Babi. tadi belum ini bang. Tadi kan tidak ada ayat tuh itu bang. Coba. Saya jelasin sedikit. Ya, Di itu kan ada, Bang. Lukas, di Markus 7. Kalau kisah para rasul 10:15 itu cak mana bang? Sama yang 1 Timotius 4:3 itu. Kan di situ Di mana? Di kisah para rasul 10:15 sama 1 Timotius 4:3 itu kan apa yang telah dinyatakan oleh halal oleh Allah janganlah kamu sebut haram. Itu cak mana bang? Iya. Apa yang halal di situ? Terus babi halal enggak? Terus di sini 1 Timotius 4:3 itu daging babi adalah salah satu makanan yang diciptakan Allah supaya dimakan dengan ucapan syukur oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Itu cak mana, Bu? Itu ucapan Paulus kan? Ini di kitab, iya dah. Iya. Nah, sekarang ketika yang Maha Tinggi mengatakan jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu, kira-kira yang kedudukannya tinggi Paulus atau yang Maha Tinggi? Yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Tapi orang Kristen justru mengikuti Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Kristen mengikuti keinginan siapa? Paulus. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Karena kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya Olan ini lebih memilih masuk Islam daripada tinggal di Kristen. Karena kalau masuk Islam, Olan ini akan menjadi pengikut Yesus. Gitu. Yang tadi itu, yang dibilang kamu Bani apa itu kan? Itu di Roma 10:12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi sama bang berarti. Iya, memang betul. Tuhan kita yang satu itu adalah pencipta kita, yang menciptakan saya, menciptakan Olan, yang menjodohkan saya dengan Olan. Itu adalah Tuhan yang satu, bukan yang lain. Tuhan itu cuma satu. Masalahnya sekarang hukum Tuhan yang datang itu hanya untuk Bani Israel saja. Coba Anda baca di Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Bisa nggak? Mazmur. Aduh. 147. Lama kali aku bukanya bang. Gak apa-apa. Baca nomor 19-nya sampai nomor 20. Nah ini yang didalami oleh Olan semalam sehingga dia mengatakan mending aku ikut yoga Islam. Di situ ada Bang Suma. Mimpi kau dulu tahu kau. Olan mau ngalah kau Olan. Oh iya dong. Masa lakinya Islam dia masih tetap kafir? Enggak lah. Coba baca Mazmur 147 coba. Nomor 19 nomor 20. Ini yang membuat Olan goyah. Sampai dia mau pakai hijab dia. Jangan kau mengarang-arang cerita kau. Nanti kau mengarang cerita kau. Iyalah. Tidak apa-apa Olan. Kaget aku juga. Melo. Diam dulu. Manggil sayang, diam sayang. Diam sayang, diam. Coba Mazmur 147 coba. Bentar bang. Tangannya lagi. Nah ini yang membuat Olan kemudian luluh ke Islam. Wah gila, Islam ini betul-betul indahnya. Mimpi kau dulu, mimpi kau. Daripada kau makan orang, kau pilih mana? Kau mau jadi vampir? Perempuan cantik kau mau jadi vampir? Rasmi, tolong kau jelaskan dulu sama si ini Rasmi.
Bicara kau Rasmi. Rasmi pula aku bawa. Rasmi itu manusia 50%, daun talas 50%. Jangan kau andalin. Ayo baca Dinda aja. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. 147 ya. Tadi lagi. Nah, ini yang membuat Rasmi ini mau syahadat. Baca. Bentar. Siapa si Olan? 147. Nomor berapa, Bang? 19 dan 20. 19 dan 20. Iya. Oke. Baca. Oke. Tuhan memberitakan firman-Nya. Bentar ya, aku lagi ada ini. Bentar. 5.000 itu. Ini yang membuat Olan semalam itu mulai berpikir. Nah, aku berpikir kayak gini, ya. Tuhan Yesus itu adalah satu. Tuhan Yesus emang Tuhan, tau kau. Itu pikiranku. Haleluya. Itu berarti kamu sengaja untuk memperbodoh diri itu. Mazmur Karena Yesus 47 ya, Bang. Ya, nomor 19. Ini ia memberikan firman-Nya kepada Yakub. Nah, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Terus ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ayo. Jadi hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya hanya kepada siapa? Bangsa Israel. Makanya karena Olan merasa dia bukan Bani Israel, makanya dia mau menjadi nyonya Bang Suma. Itu supaya kalian paham. Iya kan Olan? Benar kan? Kau. Hah? Kamu mau santet aku? Kok bisa? Ngapain? Biar aku jatuh hati samamu? Lama, jangan kayak gitulah. Biasa aja. Ya. Apa? Dia minta Bang Suma on cam, Bang Suma. Dia minta on cam. Oh, kamu mau dibelikan skincare? Biar kau lebih cantik, biar aku jatuh cinta. Enggak usah, santai aja ya. Sadar kau dulu toh kau. Jangan mimpi kau. Rasmi, tolong dulu kau hajar si penyesat ini Rasmi. Jadi jelas ya, Mazmur 147, hukum Taurat itu tidak berlaku bagi Kristen. Berarti Yesus mati di atas tiang salib bukan untuk Kristen. Coba Dinda, Bang J, masih monitor Bang J? Masih Bang. Sorry Bang, sambil tolong bacakan Galatia 3 nomor 13 kepada Adinda tersayang Olan. Coba. Bacakan Galatia 3 nomor 13. Olan kok mukanya merah ya? Kenapa ya? Tersenyum-senyum sendiri dia. Kenapa ya teman-teman? Olan senyum-senyum sendiri kenapa? Kurang vitamin atau apa ini anak? Itu kenapa? Hujan di sana ya Bang Suma? Hujan. Oh iya, apa-apa, lanjut aja. Bang J, Galatia 3 nomor 13. Iya Olan. Kenapa Lan? Aku di Makassar. Kenapa? Rencana mau ke Makassar? Ya inilah kan orang penggarang-garang cerita kau tukang fitnah kau. Tukang fitnah. Ya udah kamu kirim KTP mulai nanti abang belikan piket. Jangan mimpi kau dulu kau. Mimpi kau. Semalam saya mimpi ada perempuan jatuh dari pohon. Oh, mau naik pesawat apa? Pesawat tempur. Oh, ngapain? Hah? Bukan. Mana ada? Gak boleh lah. Oh iya, akhir bulan aja ya. Ya nggak apa-apa.
Nanti Olan kirim KTP-nya, abang belikan tiket. Iya, sip. Enggak usah, ngapain kau bawa banyak baju? Enggak usah. Di rumah banyak kain horden. Sip. Di Makassar nanti kau pakai sarung aja, bagus. Sama karung basah. Mana Bang J? Iya, Galatia 3. Baca. Galatia 3:19. Ya, matikan dulu teleponnya ya. Olan, matikan dulu. Saya lanjut dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi kau. Dalam kasih karunia untuk sendiri bagi perilaku mereka. Galatia 3 nomor 13. Nomor 13. Aku dengan nomor 19 ya. Matikan dulu teleponnya lah. Nanti aja lagi. Kita masih diskusi. Ya. Ya, waalaikumsalam. Salam sama mama ya. Ya. Marah-marah cinta kau, tukang fitnah kau. Kamu dapat nomor teleponku dari mana, Dek? Oh, Yoga. Aku yang kasih Bang tadi. Oh, Yoga sama Fandi. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Kalau nomorku yang satu mau juga. Oh ya, nanti aku kirim ya. Jangan lupa minum obat Kombantrin pagi, siang dan malam. Iya, Kombantrinya. Iya. Sip. Ya, oke. Diam dulu. Bang J, baca Bang J. Oke, siap Bang. Galatia 3:13. Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menaati semua perintah. Galatia 3 nomor 13. Yang ditelepon Olan aku kok di situ yang salah tingkah gimana sih? Galatia 3 nomor 13. Fokus aku Bang. Bentar lah itu. Iya, kau ini dulu. Yang ditelepon sama Olan saya loh. Kok kamu yang merasa kegeeran, Bang Zuma di mana nanti nikahnya, gereja atau di masjid? Jangan kau mengarang-arang cerita kau Zuma. Jangan kau mengarang cerita kau. Mimpi kau dulu. Bang Zuma, caranya aku biar siapin bajuku. Kapan acaranya? Mau pesan baju aku buat datang party manten. Oh iya, party. Iya. Nanti bulan madu kami di Pulau Komodo, kata dia. Itu usulan dia sih. Aku minum langsung keselak loh gara-gara Bang Zuma. Kalian jangan marah ya teman-teman. Biarkan Olan menuai kebahagiaannya. Enggak, ini Bang Rasmi jadi pagar apa dia nanti di pernikahan? Pagar betis dia. Rasmi jadi pagar makan tanaman dia. Loh, Bang J hilang. Wah. Ada bang sambil jualan. Ada. Sambil jualan Bang. Ada. Oh, jualan. Sambil jualan Bang. Sudah bisa baca atau belum? Sambil buka. Sudah Bang, sudah. Oke, baca. Kita dengar ya. Enggak, aku udah cemburu kok. Menela jodohnya enggak apa-apa. Guys. Setelah menebus Olan chat saya. Kalian mau dengar nggak, Bang? Tanganku kekeringat dingin, Bang. Iya. Lalena. Iya kan? Pandai kau mengarang cerita kau, pandai kau fitnah kau. Ini bisa dipercayakan. Iya kan? Yoga, ntar dulu Yok, jangan telepon dulu. HP cuma satu Yok. Ntar lagi aja habis ini Yoga baru nelpon. Iya. Jadi teman-teman nanti panggilnya ke Bang Zuma itu panggilan paman. Olan panggilan bibi. Bibi Olan. Ya paman. Bang J mana Bang J? Bang J signalnya mungkin. Oh ada. Baca Galatia 3 nomor 13. Hilang suaraku kah? Iya hilang. Udah loh Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, Taurat tadi itu untuk siapa? Berdasarkan Mazmur 147. Untuk Bani Israel.
Untuk Bani Israel. Berarti Yesus disalib untuk? Berarti untuk Yesus umat, untuk Bani Israel. Betul? Iya kan? Jadi bukan untuk Olan. Olan ini kan bukan Bani Israel, makanya Olan lebih milih Islam. Karena dia sudah tahu Jangan ternyata. mimpi kau Zuma, jangan mimpi kau dulu. Jangan pandai-pandai ke mengarang-arang cerita kau. Lah itu buktinya Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi telah menebus kita dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu hanya Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa yang lain. Paulus mengatakan Yesus mati menebus hukum Taurat. Berarti Yesus mati menebus hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Olan. Makanya Olan lebih pilih ke Islam, karena ajarannya sebelumnya itu tidak masuk dalam akalnya, gitu loh teman-teman. Ya, mohon mimpi kau dulu kau, mimpi kau, toh kau. Jangan pada ngarang-ngarang cerita kau. Lah, ini chatmu gimana? Ya, Memanglah kau ya, ini yang bisa dipercaya kau. Chatmu ini gimana? Nanti ku publish. Tukang fitnah kau. Ku publish chatmu mau? Tukang fitnah kau. Coba kau tengok, makanya kau jangan ngarang-ngarang cerita kau. Mana buktinya? Kamu yakin saya publish chat kita? Kau buktikan dulu, jangan pada ngarang-ngarang cerita kau, hantu. Yakin kamu? Yakin? Yakin? Ya udah cepat kau buktikan dulu kalau memang iya. Jangan kau ngarang-ngarang cerita kau. Ya udah kalau gitu minta nomor HP-mu berapa? Nggak perlu, kau nggak penting sama aku. Nanti ku kirim. Nanti ku kirim. Gimana? Tapi itu tadi katanya mau dipublish chat kita. Gimana saya mau publish kalau kita nggak tahu nomor HP? Tapi tadi yang nelpon itu siapa rupanya? Oh ternyata Bu Rasmi yang tadi kawan. Bukan Olan. Alamak, Bu Rasmi pakai fotonya Olan. Alamak, Bu Rasmi benar-benar lah ini Bu Rasmi. Aduh, nyalip kiri Bu Rasmi. Nggak ada Juma, nggak ada. Oh nggak ada, belum ada maksudnya. Belum ada. Oh gitu ya Bu. Oh jadi Ibu dipanggil ke sini untuk menjadi penghubung antara saya dengan. Oh gitu. Jadi Olan tidak berani langsung merayu Bang Suma gitu. Harus melalui Bu Rasmi. Alamak, kenapa lah anak itu nggak langsung aja? Oh malu. Oh malu. Oh ya nggak apa-apa lah. Sampaikan aja ke beliau. Gak usah pakai malu-malu sama Bang Suma. Ya, saya ikhlas. Betul. Olan mau jadikan saya apapun saya ikhlas. Yang penting dia bahagia. Betul. Ya, sampaikan aja ke beliau. Gak apa-apa. Olan mau jadikan kau Kristen. Ikhlas kau kan? Nah, itu kau jawabannya kan? Pinter kau. Pinter kau. Emang kayak gitu jawabannya. Aku ketawa deh. Kalau saya jadi Kristen, berarti saya siap-siap aja dimakan. Utamanya paha empuk. Bahaya. Tapi kalau dia yang jadi Islam, dia hanya makan ayam, makan ikan. Daripada makan orang, mending makan ikan. Berarti dia mending masuk Islam. Begitu. Dia kan ngebet kali. Ya kan? Olan kan ngebet kali, pengen jadikan Bang Zuma sebagai ayah dari anak-anaknya. Ya sudah, dia harus berkorban dong. Masa saya harus berkorban? Gimana sih? Main. Gak terima, gak terima. Aku gak terima. Alam pun gak terima. Alam tidak terima. Bumi gak terima. Dia yang harus berkorban perasaan. Harus ninggalin agama yang dulu. Oh iya, harus. Iyalah. Harus pendek, nggak bisa panjang lagi, harus pendek. kata Dinda Natalia, au, kata beliau, au. Jadi gimana Olan? Ayo lah, kita sama-sama di Medan Olan. Apalagi ayo, biar aku ikut membantu yuk, menguruskan semuanya yuk. Udah diam kau. Ya Nggak punya urusan aku sama kau. Diam kau ya, Lobang. Dibantu. Kita tetangga. Lobang pula aku bilang enggak aja kau bilang aku Lobang.
Kita biar urus kebantukan. Ayo, Olan ya, apa lagi? Biar kita uruskan adatnya apa segala macam. Ayo, di apa aja? Di teladan sana. Gimana? Berarti Bang Blen, aku panggil Bang Zuma tulang sekarang ya. Aku panggil tulang ya, tulang Zuma ya. Gitu bukan. Ya? Panggil paman. Amang Bau. Iya. Kamu panggil ke Olan panggilan Lae. Iya Lae, bilang gitu. Amang Bau lah. Kita panggilnya Amang Bau. Bang Zuma. Amang Boru. Ya cuman Olan manggil Ito. Oh Ito Olan. Usia dia 49. Aku 27. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah. Aku ikhlas, rela pun aku nggak masalah. Menamakan umur orang kau setan, nggak tahu. Iya mak, jadi berapa? Tahu kau. Jadi berapa tahu? Katanya kamu kakaknya Yoga 45. Kakaknya berarti 49 lah. Iya kan ya? Nah, aku 27. Tak masalahnya. Nah, ini kalau orang yang mengarang-arang cerita itu ya, gimana kalian bisa percaya ini? Tukang ngarang-arang cerita ini pembohong kau. Aku ikhlas. Yoga 45, kakaknya berarti 46, 47. 47-nya kamu, 47 berarti. Aku 27. Nggak masalahnya, aku ikhlas. Lo Bang Juma, cariin aku Bang Juma, tapi jangan sama Bu Rasmi. Bu Rasmi baru 17 tahun. Udahlah, aturlah Bang Blender, datanglah langsung ke orang tuanya ya. Bang Blender ke orang tuanya ya. Aku mewakili Bang ya. Siap. Aku mewakili dari Medan ya Bang ya. Aku mewakilin ya. Oh iya. Udah Olan, apalagi saya mewakilin dari Medan. Apalagi? Ayo. Cuman jangan banyak kali pikir. Enggak aja. Ya memang harus ikhlas lah. Namanya cinta kepada seseorang. Ikhlaskan juga agama. Nanti acaranya di ini Bang Blender. Di acara Istana Maimun kita sewa sebulan. Kita tutup. Oh iya Istana Maimun. Cocok. Istana Maimun cocok. Main kali ya. Cocok. Udah apa lagi? Iya kan? Udah Lan. Apa lagi? Cocok Istana Maimun. Main kali besar itu memang di situ. Pakai layar main. Nanti kita nari lagu India nanti di situ di sepanjang halaman itu. La. Benar. Akad nikahnya. Ya, kejar-kejaran kami kan, kejar-kejaran nanti di situ. Akad nikahnya di sini Bang. Mana? Iya. Enggak, akad nikahnya di Masjid Raya kan dekat Istana Maimun, Masjid Raya itu. Di depannya ada taman bunga. Di situ lari di taman bunga. Betul. Habis akad nikah. Cocok. Jadi dia ceritanya yang kejar aku kan. Dia yang kejar aku kan dari belakang ceritanya kan. Iya. Itulah. Iya. Sambil lari dia, "Paman, tunggu aku, Paman." Gitu. Iya. Jadi juga bermimpi si Juma ya Olan ya, mimpi juga dia ya. Ya selalu. Bu Rasmi cemburu. Ya makanya kayak gini. Bu Rasmi cemburu. Ini ada titipan pesan. Bu Rasmi. Ada titipan pesan itu. Mimpinya di lagu India. Ya iya. Ada titipan pesan ini itu Olan. Mau nggak jadi yang kedua itu Olan? Mau nggak? Silakan. Dimakinya lagi kita. Enggak aja cari masalah namanya gue tuh. Jangan mimpi kau mimpi kau tuh. Dimakinya lagi kita. Enggak aja kau. Yang kedua pula kau bilang. Kena maki lah kita. Yang satu ini aja pun dimakinya apalagi dua. Yang satu aja pun dimaki apalagi dua. Apalagi dua. Mending lah. Jadi cemana nanti? Lu apalagi dua. Tapi pas kejar-kejar itu ada kolam itu. Jatuh pula dia ke kolam pas ngejar Bang Juma. Aduh macam mana itu. Jatuh ke kolam. Jadi ini. Nanti ku serahkan ini Bang Blender. Apa istilahnya itu? Meriam buntung. Aku kasih kukalungkan dia nanti Olan sebagai tanda ini kan. Aduh mak. Ada meriam buntung kan di situ? Aduh mak, lubang. Aku jadikan nanti. Ada, lubangnya besar. Cuman itu. Zuma, jangan sampai aku kasih kau segere-gere kau. Apa itu? Apa segere-gere? Segere-gere itu apa? Segere-gere apa segere-gere? Oh Lan, biasa aja kali Lan.
Biasalah santai ajanya kita. Tapi syahadat dulu ya Lan. Ya. Oh, Lan. Oh, Lan. Gak apa-apa lah menikah kau sama si Olan Jumat, tapi nikahnya di gereja dulu, baru ke masjid. Iya. Kalau aku nikah di gereja takut aku dimakan sama dia. Oh udahlah Zuma, kau atur dulu simpananmu itu, nggak usah kau kayak gini sama aku, malu kau dikit toh kau. Nggak akan aku terayu sama kau, nggak akan terayu aku sama kau. Simpananku udah banyak loh. Tetap satu. Emas, permata, berlian, duit, udah banyak simpanan. Simpananku udah cukup lah. Udah banyak pun. Kau minta apa rupanya? Unang bipikiri. Unang bipikiri Olan. Godang do boruan alamu rohana tu sejuma. Woi, apa lagi? Nah, do hepeng bipikiri. Berangkat kita semua di si borong-borong di Toba. Berangkat kita semua. Iya. Jangan gitu dong. Si Olan ini sudah barusan kemarin kerjasama Ibu sama Rasmi. Dia ingin buat suatu perusahaan ekspor impor ekor ikan pari. Oh gitu. Iya. Mau diapain? Jadikan rambut palsu. Ya, kurang lebih begitu. Malah jadi sukses ya lah ya. Tua batal, tua. Ya. Batal. Iya. Si Rasmi sebenarnya anaknya baik. Tuh ketahuan usahanya pergi. Siapa? Si Olan. Sebentar naik lagi dia itu. Ya sudahlah, saya ibadah dulu sebentar ya. Ibadah dulu bentar, silakan. Pergi dia kabur. Kami janjian. Ya, pamit bentar ya. Ya, kami selesaikan secara adat di belakang ya. Yo. Jangan lupa. Itu aku. Itu siapa sih? Itu Cinta. Ini Rasmi nih. Enggak, Rasmi tuh, Bu Rasmi tuh. Lihat aja, denger di sampingnya ada suara bajai. Bu Rasmi. Ini yang kemarin ada. Rasmi, ada yang ngadu sama aku mau ngambil sendal swallow katanya. Aku ambilkan dulu ya. Lengketkan sendal swallow dalam enggak? Kemarin jam tangan sama cincin gimana lagi? Woi Rasmi, kau kalau malam Bang Blender katanya tabung gas ketinggalan gimana sih? Oh iya, inilah tabung gas sekali. Enggak, kalau sudah malam dia ini diskusi lembut kali Rasmi ini. Iya, jam 12 ke atas, pas lagi di Patar Tua. Aduh mah, lembut kali narasinya. Kita menghujat nggak peduli dia, senang kali hatinya. Tapi kalau siang, halo Blender, aku Cinta. Sih. Tapi cobalah Rasmi, ada ayat Rasmi, cobalah kau terima nggak ini di Amsal 23 ayat 27, perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Setuju apa tuh? Harus ditambah aku sepanjang hari. Setuju nggak? Oh Rasmi, itu dibahas si Ripa sama aku sampai nangis si Ripa aku buat. Loh, apa urusan sama Ripa? Kau sama aku nanya. Ada ayat di Amsal 23 ayat 27, perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam, perempuan asing memiliki lubang yang sempit. Nah, sepakat nggak kau ini? Ini gara-gara ayat dirusak ini. Berubah. Memiliki sumur yang sempit. Yang terakhir. Memiliki sumur. Perempuan asing memiliki sumur yang sempit. Nah, coba rusak ini. LA ini udah. Si Olan mana? Nggak usah dulu Rasmi, ini dulu. Ini gara-gara LAI. Aku mau demo nih di LAI ini. Rusak ini LAI ini. Nggak aja. Urusan rumah tangga orang pun dicampurinya. Bukan aksi Islam aja. Si Olan lagi gali sumur. Udah lagi komunikasi sama Bang Juma di belakang layar. Tenang aja lah kau. Cemburu. Hah? Cemburu. Jangan ganggu ya, jangan ganggu Olan ya. Lobang tadi tuh, tunggu yang kau bilang lobang tadi ya, biar ku jawab dulu ya. Yang kau bilang lobang tadi Blender, mukamu itu berlobang-lobang, kau tuh. Iya,
Iya, bukan. Aku kan mau menyalahkan LA ini. Sekarang aku tanya sama Molan. Kau terima nggak dikatakan perempuan jalang? Hah? Cobalah. Kau lah coba. Nggak aja LA ini. Kemarin ada yang ngadu sama aku, ya. Mak-mak ini ngadu. Bang Blender. Abang kan mengerti kitab Bang Blender. Ya, terus kenapa? Aku bilang, jadi begini Bang. Aku ribut sama suamiku Bang. Loh, kenapa? Nggak tahu, katanya adalah di kitab umat Kristen itu ada lobang-lobang. Suamiku membawa ayat itu. Emang kenapa? Jadi begini ceritanya Bang. Suamiku kan kerjalah dia. Udah. Terus kemudian pas kerja itu dia ngobrol sama teman kantornya, orang Kristen. Sambil bercanda-canda. Yang orang Kristen ini ngomong, tahu nggak kok? Itu cewek-cewek pemain itu katanya. Rupanya kalau kita lihat bukan dari lubang yang lebar tapi dalam katanya. Terkejut lah. Maksudku apa? Iya, kalau kita kan tahu kan yang lebar. Ini rupanya dalam. Ngarang aja kau kata yang muslim ini. Iya. Dari mana kau tahu? Macam dokter Boyko aja kau katanya. Enggak, ada di kitab kami orang katanya. kok gak puas sama istrimu, lubang istrimu terlalu dalam. Makanya kau bilang kau lubang-lubang terus, tau kau. Tunggu dulu. Karena lubang istrimu terlalu dalam, kepala aja masuk lubang istrimu itu. Itu tunggu dulu. Jadi dia cerita terakhir kan, masa kau? Iya, ada di kitab suci kami di Amsal 23 itu ditunjukkan lah sama yang laki-laki muslim tuh. Oh iya ya. Jadi karena kawan ini yang awam, percayalah dia. Punya biniku kan dalam. Punya istriku dalam. Jadi pikiran dia kemana-mana. Mak, berarti istriku ini mantan pemain. Wah, udah kemana-mana pikiran dia. Sampai dia nggak fokus di kerjaan. Cepat dia pulang bolak-balik di telepon istrinya. Kau di mana Mak? Kau di mana Mak? Jangan kemana-mana ya. Istrinya pun terkejut. Apa ini? Nggak pernah-pernahnya kan begitu. Jadi pas pulang ditanyain lah istrinya. Kau dulu pacar kau siapa aja Mak? Kau siapa dulu Mak? Apanya kau Bang? Kau kenapa ini katanya? Tiba-tiba kau ada apa? Enggak. Siapa pacar-pacar kau dulu? Begitu Blender, masalahnya kawan. Tunggu dulu, ini orang lain, bising kali. Ini orang lain datang ke aku, mama ngadu. Ini kan bukan biniku, ini orang lain. Tunggu dulu, ini orang lain. Makanya dia ngadu ke aku. Itulah gara-gara itu dia ribut. Istrinya pun terkejut lah. Apanya Bang ini? Kau kenapa Bang? Kau kok tiba-tiba kau nanyain kayak gini? Kau siapa aja mantan kau tuh dulu? Kau pecinta main ya? Kau banyak dulu pacar kau ya? Kata. Iya. Cemburu, bingung lah istrinya, ngamuk lah istrinya. Apanya kau ini? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Disitulah dijelaskan sama suaminya, ada di kitabnya umat Kristen itu, perempuan jalang itu memiliki lubang yang dalam. Punyamu kan dalam Mak, kata lakinya. Kalau nggak kandas nggak enak katanya, kan begitu. Ke situ-situlah. Terakhir ngadulah dia sama aku. Cemana? Loh, saya kan mewakilin perempuan ini sekarang, mewakili rumah tangga betul juga. Seperti itu terjadi sama yang lain kan rusak rumah tangga orang gara-gara LAI. Ya betul ini, cobalah. Dari mana dia bisa mengukur kedalaman wanita yang mengatakan jalang? Macam dia dokter Boyke aja. Kan nggak dari situ mengukurnya. Jadi ini bahaya. Bahaya ini, nggak aja, nggak bisa itu. Jadi memang aku mau wakilin, aku mau demon ini sama Ella ini. Kalian mau wakili nggak? Sekarang itu aja lah. Dari mana mereka mengklaim kalau yang dalam itu perempuan jalang? Kan nggak betul itu. Nggak betul tuh lah itu. Kalau yang benar, kalau ayat yang keduanya benar, sepakat aku. Kalau yang keduanya orang yang asing sempit lubangnya, benar, sepakat. Tapi kalau orang yang dalam perempuan jalang itu kan pelacur itu. Nggak aja. Dari mana pula lain mengklaim itu, ya kan? Oke, Bang Blender, saya mau tanya dulu. Itu Olan, itu Olan. Wih, cantiknya Uni, cantiknya calon istri Yoga, masya Allah. Calon istri Yoga ini, masya Allah. Oke, itu Olan, itu ikhlas kau kalau Bang Zuma datang ke Toba, ke si borong-borong. Jawab itu. Atau melamarkan aku ya, melamarkan Yoga atau kayak mana, ngantar-antaran atau apa? Uni Rifa, aku mau wakili juga dari Medan ya Uni ya. Aku mau wakili dari Medan ya. Rasmi tua, tunggu dulu Rasmi tua. Itu Olan, nanti Bang Zuma, aku sama Bang Blender nanti datang ke rumahmu. Isi tua bangka sih dan epeot ini ikut-ikutan campur kau. Datang ke si borong-borong, hafal dulu lagu waktu aku datang ke si borong-borong.
Rasmi jual tua aja kau, woi pocer, Rasmi pocer, Rasmi tua kau sama ini Pak Pipo, kau sama Pak Bom aja Rasmi tua. Bo HP, au mau wakilin. Anjing dengan au mau wakili di Medan. Hafal dulu lagu itu ya. Kalau aku datang ke si borong-borong. Mulai banget nanti Uni. Olan, minta alamatnya Olan. Nanti mungkin Uni mau belikan Olan kerupuk ini 9. Enak loh Olan. Gimana? Enggak perlu aku sama stok bangkai itu seger bisa aku beli. Mau dibelikan Olan. Iya, minta alamat Olan. Biar kirim ya. Mau dikirimkan nanti, ya. Mau apa suka? Enak ada. Ini loh Olan, kayak abon itu, kayak abon daging tuh, pakai nasi putih aja enak loh Olan. Enak loh. Terus suruh kerupuk tuh, wah. Biar aku beli. Kasih tahu dong dijamin halal, nggak ada babinya gitu dong. Itu tenang kau, biar aku belikan kau. Bukan nanti Bang aku gitu loh. Bisa aku beli satu kampung kau makan, itu mau cantik. kau? Itu cantik. Nanti aku kasih tahu Bang Zuma dikirimkannya kau ya. Di si borong-borong. Oke? Ya. Tenang aja. Jamin halal itu halal. Udah tenang lah. Namanya pemberian itu diterima lah. Jangan menolak pemberian rezeki itu. Nggak boleh ditolak. Makanan itu nggak boleh dibuang makanan. Pantang. Ya. Nanti mungkin Bang Juma yang ngasih nanti kirim ya. Bang Blender hati-hati nanti Danau Toba mau dijadiin laut katanya. Tapi gini Bang Blender, Bang Andi, kira-kira ikhlas tidak itu kalau Bang Zuma nanti datang ke sana ke Toba, ke si borong-borong ke rumahnya? Ya. Dia udah mempersiapkan baju mah datang itu mereka udah persiapkan penyanyi latar. Udah pasti. Udah siap itu. Udah pastilah. Cuman nih tadi lah nggak makan babi lagi lah. Janganlah makan babi, ya kan? Campakkanlah babi itu. Nggak mungkin makan babi. Nggak mungkin lah. Sapi lah, lembu. Ya kan, Olan? Nanti dikirim ya. Jangan dicampakkan makanan itu. Dikirim nanti sama Juma. Biar aku bilang sama Juma. Dikirim. Biar si Rasmi menjawab. Kau jawab dulu Rasmi. Kalau dia tua aja nanti nih. Tua aja nih pokoknya. Berapa teko? Woi tua, berapa teko? Tambo teko. Tambulnya ular. Inilah bahaya. Guk. Kucing pun Rasmi, kucing juga. Kucing. Jangan korban Rasmi ya kucing ya. Jangan malam-malam gak ada tua tambul. Kucing kalau jadi sasaran. Kalau itu pula. Jangan pula ya Rasmi ya. Makanya kau semakin malam kalau bisa jam 12 tutup lah. Lagi nganjing tambulnya. Oh, iya nanti kalau habis kucing juga jadi korban. Enggak aja. Jadi kami ini Bang Blender ya kan. Kami ini itu sayangnya samamu itu. Kami sayang sama Yoga, sayang sama ibumu, sayang samamu. Kecuali Rasmi karena voucher terus aja dibelikan kau di sini. Rasmi voucher. Inilah orang tukang fitnah kan? Kayak gitu lah dia. Memang iya jauh rumahnya. Jauh rumahnya dari jual paket. Nah itu kayak gini lah. Jauh rumahnya dari jual paket. Cemananya. Jauh masalahnya. Jadi kalau dikasih paket kan biarlah. Orang kok yang memberi bukan kawalan. Kenapa kok yang sibuk hepot? Yoga, jangan telepon dulu Yoga. Aku lagi di TikTok. Yoga nanti aja teleponnya. Kak Olan ini suka marah-marah, kenapa sih Kak Olan kok suka marah-marah sih? Padahal udah deket Bang Zuma loh itu di atas, kok suka marah-marah aja sih? Kenapa? Marah-marah aja. Memang begitulah itu. Padahal udah deket loh tuh nempel tuh sama Bang Zuma tuh di atas. Dia tuh sebenarnya nggak marah, cuman dendam doang. Kenapa adek saya kau mualafkan? Itu doang masalahnya, nggak ada yang lain. Padahal sebenarnya kalau adek sudah mualaf itu ya, itu lebih baik dari sebelumnya. Pertama, kalau sudah mualaf nih, berhenti makan babi, tidak nyembah lagi aneh-aneh, lebih baik kepada keluarga, lebih sabar. Mestinya begitu, bersyukur gitu loh. Itu yang membuat dia marah-marah. Karena nggak boleh adiknya menjadi baik. Itu jawabannya. Iya Ulan. Jadi Ulan ya. Pergi dia. Mana dia? Sampaikan aja ada di bawah dia nonton nyimak. Iya, kami pun capeknya diskusi sama kalian ini. Aduh mak, sakit kepala, naik tensi. Apa yang ditanya lain dijawab. Capek diskusi sama kalian di pagi siang malam. Tapi memang harus kami perjuangkan. Di situ ada nama Tuhan kami. Kalau nggak ada nggak pedulinya kami. Cuman bolak-balik sudah aku bilang, ini sudah ada ya yang mau nyumbang donasi 600 juta. Tadi di bawah mungkin ada. Dengan catatan tunjukkan di teks original Bible kalian itu ada nama Allah atau diterjemahkan nama Allah. Udah
ini konsekuensinya ya. Siapa yang bisa menunjukkan baik itu pastor, dosen STT, romo semua kemari, udah konsekuensi yang didapat adalah dapat uang 600 juta dan Bang Juma juga menyampaikan kepada seluruh proyek berhenti berdebat. Ayo silakan. Ayo. Tapi kalau nggak bisa, jangan marah kalian, kami di sini. Itu aja. Simple itu. Kalau bisa kalian tunjukkan sekarang ini berhenti dapat uang kalian 600 juta. Yuk. Nah kalau nggak bisa, ini sama bosku, sama ketika tanah kita dirampas orang lain kita berjuanglah untuk mengambil hak kita. Kan di sini kan ada hak kami, jadi hak kami dong untuk merebutkan itu. Nama Tuhan kami itu Allah. Nah sekarang simple aja, bisa nggak? Kalau nggak bisa sadar diri lah bos. Sadar diri lah. Ya kan? Bang Blender ini ini kan masih STT Nias nih. Ada lagi kompresi pers yang kedua. Waduh, lebih tidak mengakui lagi gitu. Nah itulah. Mana tadi bisa buka nggak camnya? Bisa open cam nggak? Bisa putar? Itu saya kirim. Oke. Ya STT Nias. Bentar ya, bentar. Dia kompresi pers lagi. Dia tidak akui gitu loh. Malah menyebutkan nama si pembuat website. Wow, dia gitu? Iya. Bentar. Aku lagi konekin ke soundcard dulu nih, Bluetooth biar suaranya oke. Padahal sudah diambil buktinya ya kan? Iya, dia tidak mengakui. Kayak gitulah. Kalian Kristen ya menciptakan generasi-generasi penghujat. Kan murid menciptakan generasi-generasi penghujat itu. Kalau kami benar-benar membela iman, cobalah. Itu kan murid-murid itu. Kalau kali 100 sudah 100 penghujat ke depannya. Bah, itu satu kampus. Sebarang kampus lain. Ya. Shalom. Yahoo. Bentar. On camnya belum ya? Kami Yayasan Kudus Mandiri, Ketua Dr. Muslinya Pernake, Sekretaris Asteoni Jai, dan hadir juga Ibu Pembina Yayasan, Ibu Tabita Marwau. Polum, namain dikit Polum, bisa nggak? Bentar, kok gini sih? Videonya ini ya bener ya? Iya itu. Yang atas apa yang bawah? Yang pertama dulu kan ada 3 gue kirim. Shalom. Yahoo. Kami Yayasan Kudus Mandiri, Ketua Dr. Muslinya Pernake, Sekretaris Asteoni Jai. Diriin aja Mbak, diriin aja dekat biar volumenya dekat, diriin ya. Nah, Ibu Tabita Marwau. Volumenya dari soundcard Bang. Hadir juga Ketua STT Nias bersama dosen, dan hadir juga adik-adik kami mahasiswa yang berjas hitam. Kami persilakan Ibu Pembina. Sebelum Ketua STT Nias menyampaikan klarifikasi, maka saya Pembina Yayasan Kudus Mandiri Tabita Efadianti Marwau MPD akan menjelaskan kepengurusan Yayasan Kudus Mandiri sebagai berikut. Juni 2016 sampai dengan Maret 2024, Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh ketuanya Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu, ST, SH, MH. April sampai Juni 2024, Yayasan Kudus Mandiri kepemimpinan diambil alih oleh Pembina Yayasan Kudus Mandiri karena sedang dalam kepengurusan di akta notaris. Setelah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 dari Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu STSKMH ke Bapak Radius Purnawira Pernake. Juli 2024 sampai sekarang, maka Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh Ketua Bapak Dr. Radius Purnawira Pernake. Demikian. Kami persilakan Ketua STT Nias. Ini di menit keberapa Bang Handi? Soalnya panjang videonya ini. Bang Handi. Mulai itu. Udah mulai ini berarti yang ini ya? Iya. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Nias
atas nama Fuanita Zega MPDK memberikan klarifikasi berita yang viral di media sosial yang menyebutkan STT Nias menista agama Islam. Sehubungan dengan video pertama yang telah dibuat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 11.35 WIB. Pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 16 WIB bertempat di kantor STT Nias, Jalan Golkar, Desa Irongogeba, Gunung Story. Kami STT Nias sepakat untuk membuat video klarifikasi kedua guna penyempurnaan video klarifikasi pertama sebagai berikut. Atas nama Sekolah Tinggi Teologi Nias, Wanita Zega, Ketua STT Nias, menyatakan 1. STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial tersebut pada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar mata kuliah di website STT Nias karena sistem pembelajaran di STT Nias dilakukan secara manual. 3. Gedung dan jasa memakai mahasiswa yang viral di cover beberapa akun YouTube yang menyatakan STT Nias menista agama Islam dan mengajarkan ujaran kebencian. Kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Seluruh dosen dan mahasiswa STT Nias tidak pernah menggunakan dan mengupload semua bahan ajar di website STT Nias, dan perlu kami informasikan bahwa yang membuat website www.sttnias.ac.id bernama Santo dan tinggal di Jawa Tengah, namun nomor handphone kontak telah hilang berdasarkan keterangan Ketua Yayasan Kudus Mandiri yang lama, dalam hal ini Bapak Radius Purnawira Hulu ST SH MH. 5. Akun Facebook, YouTube, TikTok, email sttnias@gmail.com dan website www.sttnias.ac.id yang mengatasnamakan STT Nias atau pengurus STT Nias. Kami pihak STT Nias menegaskan bukan kami yang membuat dan bukan kami admin pengelola, karena kami pihak STT Nias sama sekali tidak tahu passwordnya. 6. Setelah kampus STT Nias memberikan klarifikasi berita yang viral tersebut, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik STT Nias. Gunung Sitoli, 19 November 2024, yang membuat klarifikasi atas nama Sekolah Tinggi Teologi Nias, Fuanita Zega MPDK selaku Ketua STT Nias. Terima kasih. Udah cukup. Salam. Shalom. Yahoo. Yahoo. Tutup aja dulu Mbak, kita komentari dulu ini, baru video kedua dan video ketiga. Jadi kesimpulannya yang saya dengar, website itu bukan dia yang buat, bukan STT Nias yang buat. Yang membuat website itu adalah namanya Santo, tinggal di Jawa Tengah. Nomor HP-nya tidak bisa dihubungi yang membuat website, terus dia tidak tahu passwordnya juga gitu. Teman-teman. Saifuddin aja ngaku katanya dia yang bikin. Bukan dia yang bikin. Kalau bukan dia yang bikin, terus siapa yang hapus? Siapa yang upload? Siapa yang hapus? Bang Blender, kenapa itu? Kok bisa begini? Iya, yang menipu lah itu. Apalagi memang ajarannya kayak gitu. Cemana? Tapi nggak apa-apa. Sudah kita simpan. Ya,
apa ya Oten ya? Sekarang begini sajalah, cukup tanyakan saja pada hati kecil kita ya. Cukup tanyakan ya. Apabila kita membiarkan orang-orang yang kita cintai dihina, apa kita diam? Diamkah kita? Negara ini aja ketika dihina, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, apa kita diam saja? Oh enggak lah bos. Orang tua kita dihina, kita sebagai anak yang berbakti, apa kita diam? Suami, istri dihina, apa kita diam? Oh, enggak. Apa bisa kita nggak merasa marah? Nggak bisa lah, saudara semuanya nggak bisa. Jadi sama juga seperti itu yang kalian lakukan terhadap Nabi, agama kami. Kalau hati kita tidak merasa marah atau terusik, bisa jadi cinta kita itu hanya modal congor, ya. Bisa jadi cinta kita itu jadi nggak tertanam di hati kita. Allah tidak akan pernah rela orang yang dicintai dihina, disakitin ataupun direndahkan. Salah satu, kami mencintai agama kami, Rasulullah kami, Allah kami. Kami marah ketika beliau dihina, wajarlah karena kami cinta. Nabi kami ya, nabi kami memang sudah nggak ada. Nabi kami mungkin tidak akan marah jika dirinya dihina karena akhlaknya yang mulia. Tapi kami, umat-umatnya, kami tidak bisa diam saja. Kami nggak bisa diam beliau dihina. Bila kami diam, sama saja kami membiarkan penghinaan itu terjadi terus-menerus. Bila kami diam, nggak bisa. Bagaimana kami akan bertemu dengan beliau kelak nanti? Bagaimana akan bertemu? Kami tidak akan punya muka saat bertemu dengan beliau di hari akhir nanti. Tak mungkin lah. Rasul kami mungkin tidak perlu pembelaan dari kami. Rasul kami mungkin tidak perlu pembelaan dari kami, karena Allah langsunglah yang akan membela kehormatannya. Namun kamilah yang butuh dibela oleh beliau. Kami pun butuh diakui oleh beliau sebagai umatnya. Oleh karena itu membela beliau bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Nggak bisa bos. Membela beliau adalah sebuah keharusan dan jihad kami di jalan Allah. Ini adalah jalan juang kami agar Allah ridho dan mencintai kami. Ini adalah bukti cinta kami bahwa kami lebih mencintai Rasulullah daripada diri kami sendiri. Jadi kalian biar sadar, jangan taunya menyalahkan Muslim aja. Umat Islam bukanlah umat lemah, ya. Umat Islam bukanlah umat lemah yang hanya bisa diam teraniaya tak berdaya tanpa bisa melakukan apa-apa. Umat Islam adalah umat yang tahu kapan harus diam dan kapan harus marah. Kami bisa diam dan menahan amarah kami ketika kami secara pribadi dihina. Tapi kami tidak akan pernah bisa diam bila Allah, Rasul, dan agama kami dihina. Bukan hal yang sulit bosku. Bukan hal yang sulit bagi kami untuk memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti diam dan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Sudah menjadi tugas kami untuk membela apa yang harus kami bela. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalian biar sadar, jangan kalian hanya menjas kami saja. Kami jangan, kalau Islam itu lemah nggak akan pernah jaya Islam, nggak akan pernah jadi mayoritas, nggak akan. Kalau kayak gini kami memaafkan, tapi jangan kami biarkan terus kayak gini. Jangan dibiarkan penghinaan dari kalian terus penghinaan. Semua dari kalian. Nanti dibalas kalian nggak terima, Cuman pula, coba kalau kita aja sebagai warga negara, ketika bendera Indonesia dihina, kita warga negara Indonesia yang cinta dengan Indonesia, marah nggak? Marah lah bos. Nggak mungkin lah kita nggak marah ketika ada negara lain menghina, memijak bendera kita. Ya marah lah bos, emosi lah kita. Jadi wajar lah. Sama juga seperti ini, nggak marah, wah nggak betul lah. Jadi ketika ada orang menghina negara kita, terus kita diam, kan berarti menyepelekan namanya tuh kalau diam, ya kan? Ketika ada negara lain menghina bendera merah putih, memijaknya, terus kita sebagai rakyat Indonesia diam, mana bisa? Apakah ini masalah sepele? Oh tidak lah bos, nggak masalah sepele nih. Dan apakah kita harus diam? Enggak, memaafkan dan membiarkan berlalu besar. Oh enggak lah. Lalu di mana harkat dan martabat negara kita? Di mana harkat martabat negara kita kalau kita diamkan? Tanpa ada perlawanan. Sama kayak kami juga. Ketika agama diam, kami diam. Wah,
di mana Islam kami? Jadi kalian jangan tantang-tantang. Jangan tantang-tantang bosku. Ya, selalu aja kalian mengundang kericuhan di sini, selalu mengundang. Gak kayak gitu caranya. Nabi Muhammad itu, apalagi Nabi kami yang kami cintai, kami mengharapkan syafaatnya, wajiblah. Jadi kita sebagai umat Islam, respon harus diam. Enggak aja. Waduh, mana Mbak Natali nih? Masih ada 2 video loh. Masih ada 2 video gitu loh. Dan jelas yang saya monitor tadi itu dia udah berganti ke pengurusan lama ke yang baru, yayasan baru. Artinya yang lama itu bukan urusan kami dan bukan kami yang membuat website itu. Yang membuat namanya Santo di Jawa Tengah. HP-nya tidak bisa dihubungi dan dia tidak tahu passwordnya. Terus yang tahu passwordnya siapa ya kira-kira ya Bang Blender? Kok bisa dihapus? Pasti ada yang tahu passwordnya dong. Bisa dihapus kok. Gimana itu? Karena sudah ketahuan sama dia makanya dihapus. Kalau nggak mana dihapus ya kan? Karena sudah melebar, udah mulai viral, dihapus. Kalau nggak dari mana pula bisa timbul? Nggak aja. Kalau memang bukan dari mereka, kalau memang bukan dari kampus itu, pasti sudah lama lah dihapus itu. Mereka lah yang komplain, bos. Masa nggak tahu ya kan? Yang perlu dicari ini, Bang Abel, si Santo ini nih, ya Santo Jawa Tengah siapa ini Santo? Tiba-tiba kok Jawa Tengah gitu loh. STT Nias di mana itu? Di Gunung Sitolia, benar ya? Gunung Sitolia, Nias. Santo di Jawa Tengah. Nah ini Santo ini kayaknya toko-toko siapa ini Santo ini? Santo. Bisa dia. Santo. Santo. Di mana kan kau Santo? Masuk ke sini Santo. Kau harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya sih ambil balance-nya ya. Bisa jadi Santo ini orang bukan Nias. Bisa jadi loh ya. Toko fiktif. Toko fiktif. Ya, alibi ya. Ya. Tapi untuk membuktikannya ya harus apa namanya ya? Diselesaikan, kalau perlu ya dipertemukan. Ketemukan dulu Santo. Ya kan? Benar nggak? Tanyain tuh Santo, siapa yang nyuruh lu kan gitu. Kalau udah proses bunyi itu Bang. Mungkin pasti ada santo-santo lain. Kalau udah proses bunyi itu mana ada cerita. Mbak Natali kayaknya kena report ya. Mas Pandi bisa buka rekaman nggak? Bisa buka nggak? Nggak bisa Bang, hanya 1 device. Saya sih bisa buka, tapi mic-nya jauh dari ini gitu loh. Mic saya kan permanen, nggak bisa antara perangkat yang saya pakai ini dengan mic-nya jauh gitu. Gak kedengeran suaranya nanti. Artinya di video yang kedua di video yang kedua itu si Udin mengaku pernah memberi kuliah di situ. Siapa lagi Udin nih? Sepodi Ibrahim lah. Oh, dia pernah jadi dosen di situ. Oh iya. Ya, itu video kedua. Video ketiga pernyataan Henry Tan lah, lebih fantastis itu. Video ketiga gitu loh. Cuman saya nanti ya tunggu teman yang bisa buka ya. Atau saya telepon Pak Henry Tan suruh naik yang tunggu ya. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk. Biar dia pernah mengajar dia Bang Andi di situ ya? Pernah mengajar dia di situ? Iya. Wah, itu bagus itu. Saya tunggu saya panggil Mbak Nora. Ya, kalau nggak mendoktrin kebencian, nggak akan bisa. Itu aja lah cuma bisa karena udah nggak mampu diskusi sama kita. Kebencian ada ditanamkan sama jemaat. Kadang-kadang itulah kalian jemaat. Blender itu loh, fotomu tersebar loh banyak lubang-lubang mukamu ku tengok. Iya, banyak kali, udah tersebar di mana-mana. Ya biarlah. Udah muncul ke berlobang.
Enggak Muka kabar apa-apa. ngobang gimana kok ini Biar blender? aja. Yang penting biniku empat laku aku. Ange kok, ange. Yang penting istriku 4, ange kok. Jadi cantik orang kaya. Itu Olan ini sebenarnya maunya sama siapa sih? Sama Bang Zuma atau sama aku? Jangan kau panggil aku itokmu. Aku bukan itokmu. Ya? Lalu apa aku panggil? Olan cantik begitu, Olan sayang begitu. Tapi kalau dia mau yang kelima sama aku nggak apa-apa. Rasmi, Kalau mau sama kelima tolong sama kau aku nggak jawab dulu apa-apa. orang ini Rasmi. Jangan diam kau Rasmi. Enggak, dia nggak ada paket. Jawab dulu orang ini. Dia nggak ada paket. Dia nggak ada paket. Udah mulai habis paketnya. Kasihlah paket dia dulu biar dia ngomong dia. Blender gini, saya pribadi menjawab perkataanmu tadi. Kami tidak akan berhenti untuk membahas Alkitab. Kalau pendapat saya pribadi, dengan senang hati ya, silahkan kau membahas Alkitab kalian, silahkan membahas Alkitab terus. Jadi orang Kristen nggak capek-capek gitu, kalian aja yang mengatakan Injil. Tapi gitu jangan ya. marah ya Rasmi ya. Enggak. Tapi jangan marah kalian ya. Kalau nanti ada yang mualaf kayak yoga, jangan marah ya. Jangan salahkan kami. Ya. Enggak, gininya itu orang jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami, enggak, kami hanya menyampaikan kebenaran. Gininya itu blender. Nah, karena di Alkitab pun sudah ditulis sekam akan dipisahkan dari gandum. Jadi itu si yoga itu diibaratkan sekam. Memang itu sudah tertulis harus ada yang dibuang, sekam harus ada dibuang. Itu kayaknya memang sudah ditakdirkan. Ya udah ngomong sama Olan. Kenapa dia marah-marah sama kami terus? Kenapa dia terus marah-marah? Ya karena apa? Ngomonglah sama Ya Olan. kan, tunggu ya. Itu gara-gara kalian gitu loh. Kalian itu yang gara-gara kami lagi lucu. merusak keluarga kami. Enggak Jadi ada. keluarga kami Kan itu aku bilang. tentram berkeluarga, tentram berkeluarga, hancurlah kalian buat gitu. Enggak bisa, Olan. Tadi kan udah kami bilang, kami akan terus membahas kitab kalian. Kalau nggak bisa, nah ketika ada Kristen-Kristen lain menyimak di bawah, dia mendengar. Nggak bisa kan, ini TikTok, medsos, ya kan? Nggak ada yang bisa menghalangi didengarnya. Tahu-tahu dia mendapatkan kebenaran. Ya jangan salahkan kami lah bos. Salahkan kalian lah. Jadi jangan marah kalau ada yang mualaf kayak gini. Sekam tadi, ya udah jangan marah-marah. Olan kalau gitu. Gini blender, jika ada satu yoga akan datang 10 Agatha begitu. Setiap hari orang yang mualaf. Setiap hari, nggak pernah aku tonton ada yang murtad, nggak pernah. Setiap hari. Aku sekarang ngumpulkan yang mualaf ini setiap hari. Tengok tuh Agatha blender udah cantik, yang cantik-cantiknya masuk Kristen, yang jelek-jelek Agatha dari Kristen kok. Kalau nggak nipu-nipu mana bisa. Agatha memang dari Kristen dari dulu, ngarang aja. Dia pun udah lari. Menghujat, gimana? Udah blender. Kalian bukan iman. Kalian ya. Kalian menyampaikan kitab itu bukan berdasarkan iman, tetapi karena uang. Gimana mulutmu kayak gitu lah mukamu. Ya iyalah, biar aja mulutku itu mulut kita. Tahunya kita perbadah juga aku. Bos, kalau ada pendeta Henry tadi si bawa, Madu Rese, tengok si Madu Rese, tengok cantik kan? Diambil dia jadi Kristen, Nggak bisa cantik. gini dia ya. Kalau ada pendeta Henry tadi bawa, naikin dong, dia mau beli klarifikasi. Saya undang beliau. Saya undang juga pendeta Joshua Tewu ya. Siap Bang Andi. Kalingga Putra saya undang. Boleh juga sekalian. Oke. Kita buka-bukaan aja lah. Turunkanlah orang yang tidak berilmu di sini lah. Ngoceh melulu nih ibu-ibu satu nih. Udah pergi manjat kelapa Rasmi. Olan jangan diturunkan ini, nanti Bang Zuma marah ini, aduh. Jadi kalian jangan marah lagi Olan ya. Kalau kami nyampaikan terus ketika ada yang mualaf, jangan kalian salahkan kami. Udah itu aja. Clear ya. Udah Rasmi, turun nanti kita Rasmi. Kita nggak dihargai Rasmi. Turun kita Rasmi. Jangan dulu. Enggak sepakat ya. Olan ya. Olan. Asih. Ajis. Udah hidup dia dari mati tadi dia sebentar. Kopiku udah dibuat deh. Alexei itu kopi abang udah dibuat belum? Apa sih? Gak pernah aku selembut gini ya. Gak pernah aku dengar selembut gini Olan. Aduh mak gila kali licin. Udah kopinya dibuat. Banyuma kita sambut dulu ini ya Pak Henry ya. Siap.
Selamat sore Pak Pendeta. Baik, menyala abangku. Merah dia. Ganteng kali. Mana gitar? Ambil gitar dulu. Gitar. Sehat Bang? Sehat. Masya Allah, syukurlah. Ganteng kali bajunya. Pak Pendeta, baru saja kita putar tadi STT Nias itu memberikan klarifikasi konferensi pers bahwa website itu bukan dia yang buat, tapi salah satu menyebut nama Santo di Jawa Tengah. Itu dia tidak ada terafiliasi dengan STT dengan website itu yang diduga menista agama Islam. Itu dulu diklarifikasi. Apa sih itu STT Nias? Siapa sih dosennya? Gitu loh Pak. Silakan Pak Pendeta Henry Tan. Nias saya nggak tahu persis ya, tapi Udin lah yang ke sana. Itu masuk Udin, nggak cuman situ kok, Petamburan, Cianjur, Jogja, Salatiga, Malang, Surabaya, itu yang setahu saya itu udah masuk itu. Cuman yang sempat mengajar mungkin baru Nias, mungkin ya. Itu kan diakuin sendiri oleh Udin, saya udah ngajar tuh di Nias ya. Betul, tapi kalau yang lain udah masuk juga, setahu saya mah udah masuk. Ini yang sini nih, yang kelompok dari gereja Matik, pokoknya itu harus satu kelompok gereja Matik. Gitu. Udah banyak juga Pak Pendeta ya? Udah banyak juga ya masuk ya? Kalau yang setahu saya kan 20 ya, ada 20 dari gereja Matik. Ini bukan dari Katrom, bukan dari Ortodoks, bukan dari Prosetan juga, bukan. Tapi ini khusus dari gereja Matik. Gereja Matik ya? Iya, Prosetan. Ortodoks katanya. Coba bayangkan 20 yang sudah masuk, muridnya ada 200 saja, udah berapa itu coba? Hah? 20 murid ada 200 saja, udah berapa itu? Udah 2000. Penghujat. Wah gila, penghujat, cobalah, kan gila itu dah. Ini ada videonya Pak Henry, tolong ditanggapi. Ini suara Pak Henry kan? Nih dengerin. Munculnya kurikulum Islamologi ya, di STT. STT itu apa Pak? Sekolah Tiga Tuhan. Ya itu bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana itu Pak Pendeta? Seperguruan saya dengan Pak Pendeta ini, seperguruan saya memang menyatakan STT Sekolah Tiga Tuhan. Ya. Lanjut Bang. Ya, Pak Pendeta, gimana itu kurikulum STT sebenarnya? Silakan. Karena belum pernah diajar, saya hanya tahu ketika dia keluar dari Tangerang, lalu masa harus lapor ya. Kalau itu kan mesti lapor tuh, mesti lapor. Tapi dia disetting sebagai dosen dari Islamologi, iya. Itu semua orang sudah. Materinya itu ada buku, dalam bentuk buku. Cuman dulu saya dapat, cuman tahu kemana lah, begitu. Buku ya setebal mungkin sekitar lumayan pakai lembaran A4 itu ya, pakai buku gede begitu. Mungkin 60 halaman lah begitu. Tapi ya kebanyakan tulisan Arab lalu diartikan, dikasih simbol-simbol gitu. Cuman saya udah lupa naruhnya itu. Gitu. Itu menurut Pak Pendeta, mata kuliah Islamologi itu diperlukan nggak sih di STT? Kalau kami orang Kristen nggak perlu, lah mereka kan bukan Kristen, sekolah Tiga Tuhan kan, mungkin perlu bagi mereka. Sekolah Tiga Tuhan. Jadi ini sudah A1, si Udin pernah mengajar di STT gitu ya, terutama ya, di Nias. Kalau itu dia sudah akuin, tetapi yang paling simpel sebenarnya Petamburan kan deket banget. Petamburan Jakarta, ya. Petamburan lalu Cianjur itu juga deket juga, itu punyanya gereja Matik juga. Ya, logikanya lo ya, tapi kalau dia nggak mengakui ya kita nggak tahu. Apa sih gereja Matik itu?
Lawannya gereja manual kan gereja matik. Matic manual. Gearboxnya. Oh iya, betul. Dia otomatis. Dengerin dulu, si Udin. Sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini apa namanya bandara yang baru dari Medan ke Nias, sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun dan STT Nias itu ada di Gunung Sitolik, kota Gunung Sitolik. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang dia akui ikut semua. Dia akui pernah beli ke sana, Pak Pendeta. Si Udin sendiri. Ini ada videonya sama saya. Iya, benar. Itu tidak salah. Tapi saya pakai logika sederhana. Yang paling dekat adalah Petamburan Jakarta. Ya, dan itu miliknya gereja Matik. Jadi agak tidak mungkin kalau itu. Cuman waktu itu mungkin sudah dihapus atau bagaimana kita nggak tahu lah. Pakai logika sederhana saja. Itu disebar dari Pasar Minggu. Pasar Minggu salah, Tanah Abang. Ya, dari gerejanya Gede Lucu tuh. Dari situ semua diproduksi di situ, disebar ke gereja-gereja Matik. Dari Tamrin Residen lah disebutnya. Tamrin Residen itu Tanah Abang, terus disebar ke sana. Bukunya ada dulu saya, ada. Cuman ya nggak tahu. Ya paling deket kan Petamburan, dari Tamrin Residen ke situ Petamburan dan Mogot daerah situ. Ya, terus kemungkinan besar Cianjur. Cianjur juga biasanya Petamburan sama Cianjur itu link. Oke. Jadi dia lebih yang keroknya nih ya, Udin ya, dia yang keroknya ya. Memang itu kurikulum bikinannya Udin, dikemas di Tamrin Residen, yaitu tempatnya Gede Lucu di situ. Benar. Tapi STT Nias tidak mengakui bahwa website itu punya dia, Pak Pendeta. Ya silahkan saja ya. Ya mungkin lupa dihapus kali, karena kan nggak lama kemudian kan Udin lari ke Amerika itu, mungkin terus dihapus. Cuman mungkin Nias nggak sempet kali. Dulu waktu si Udin itu murtad, sering komunikasi kan sama Pak Pendeta Henry. Saya datang ke penjara, terus di sana dia cerita memurtadkan tiap hari sekian napi gitu, itu bohong semua itu dalam rangka mendapat donasi. Satu orang minta 50.000 ya, Pak. Saya sudah memurtadkan 50 Pak, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. 50 kali 50 ya 2,5 juta gitu. Tapi itu bohong semua ya. Terus dia bebas bersyarat. Nah pada saat bebas bersyarat itu beberapa saat dia menyusun yang namanya buku Islamologi. Itu dari Tamrin Residen disusunnya. Saya masih di Tamrin Residen waktu itu. Gitu. Oh, jadi si Udin ini dianggap sebagai tokoh yang menjadi narasumber Islamologi gitu ya? Betul, dan itu diakui oleh dia kok. Semua itu memang dari dia semua. Bukunya kurang lebih 60 halaman pakai kertas A4. Begitu. Pantesan argumentasi mereka itu nggak jauh-jauh dari batu, dari menista dan seterusnya gitu ya? Iya, lah emang iya, dari ular ya, disimbolkan sebagai ular ya, seperti itu. Itu saya pernah lihat itu, saya sudah pernah lihat. Warnanya hijau ularnya. Iya. Ular itu digambarkan sembahannya umat Islam gitu loh. Iya betul. Padahal yang ular itu sesembahannya Udin, padahal sebenarnya sesembahnya Udin itu. Gitu. Oh, dibalik-balik faktanya ya.
Ya, saya itu salah satu titik balik saya kenapa saya tidak mau gabung ke mereka. Saya baru tahu ternyata mereka bukan Kristen itu. Kristen yang sebenarnya gimana sih Pak Pendeta? Ya yang Alkitabiah lah, yang Alkitab aja, pakai Alkitabiah itu. Ya kayak gitu kan nggak ada kebencian, nggak ada di Kristen mah, kebencian gitu nggak ada kayak gitu. Coba beritakan kebenaran Alkitab. Udin nggak didengar beritanya. Coba Udin suruh khotbah. Ada yang mau denger? Kagak. Khotbah Kristen loh, ya. Khotbah Kristen nggak mau denger dia. Dia didengar kalau khotbah Islamologi, baru tepuk tangan semua orang. Gitu. Padahal ilmunya tentang Islam dangkal sekali, Pak Pendeta. Dangkal sekali. Ya pokoknya intinya hujat caci maki lah begitu. Itu sayangnya bukunya nggak tahu loh, mestinya masih ada yang nyimpen itu, harusnya ya, harusnya. Itu tadi Pak Pendeta Pak Henry, itu STT itu sekolah 3 Tuhan ya, menurut? Ya kalau saya menyebutnya sekolah 3 Tuhan lah, kalau saya. Siap. Memang daripada kayak gitu. Daripada sekolah tipu-tipu lebih baik sekolah 3 Tuhan lah. Masya Allah. Memang Bapak Putra Roh Kudus itu 3 apa 1 Pak Pendeta? Ya, kalau tanya dia ya 3 tapi 1. Gimana cara meramunya 3 tapi 1, gimana caranya Pak Pendeta? Nggak ada caranya, makanya tipu-tipu. Harus ada tipu-tipu. Nggak ada caranya, nggak ada dalilnya, ya. Caranya nggak ada, dalilnya nggak ada. Pantesan kalau mereka naik diskusi menerangkan itu bulat, nggak tahu kemana, yang nggak ada endingnya gitu. Ya, dan biasanya karena kalah debat maka dia pakai emosional lalu menyerang-nyerang yang lain seperti itu. Baik, Pak Pendeta PT Petrus Suat, silakan ditanggapi. Pak Pendeta, jangan diadu lah, Pak Pendeta Henry Tan nggak mau diadu. Iya. Jadi semalam gini ya, kemarin masuk ke komalaku yang nggak kuduga-duga, Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Muhammadin on cam. Wah, kalau itu kebetulan ada Pak Kiai yang bisa bahasa Arab ya kan. Jadi dia main, alhamdulillah. Beliau menjelaskan di Palestina dan kemudian kita bertanya tentang Kristen, beliau nggak tahu, nggak kenal Yesus. Yang tahu di sana Al-Masih. Tidak tahu Bang Blender. Kalau Bapak Henry tahu waktunya dikit. Pak Pendeta, banyak orang mengatakan ini Bang Juma galak Bang Juma. Nah, saya ingin baru kali ini saya mau minta klarifikasi. Pak Pendeta Henry waktu ketemu Bang Juma emang galak? Kakak, kita peluk-pelukan ketawa-ketawa. Ini nih. Ya, lah kan ada videonya beredar. Video saya aja ditonton 900.000 orang. Oh, yang sama Bang Juma. Apanya yang mau kita ini, wong kita bersahabat. Ayo. Nggak ada ya. Saksinya kan banyak, ada Kok Donitan, ada Umar Valen, malah ada Uni Rifa juga. Ada siapa lagi? Banyak saksinya. Kok gua nggak disebut? Nggak ada lah galak-galak apa. Nggak ada, kita itu nggak kayak begitu. Kita bersahabat dengan semua orang kok. Iya. Nah itu teman-teman. Ya. Waktu itu kita pertemuannya lama ya Pak Pendeta ya, ngobrol lama, ngopi-ngopi. Iya. Pak Pendeta bawa 2 pendeta ya, ada 2 orang, lupa saya namanya tuh. Nah itu Ahos sama Gerson. Ya itu. Ya, Islam memang kayak gitulah mengajarkan. Jadi ada 3 kategori diri Islam, kafir apa ya? Jadi orang-orang kafir yang membenci Islam, itu yang kami kerasin. Itu kalau tidak ya lebih toleransi Islam lagi. Bahkan disuruh lagi membantu. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Nah, ketika orang yang benci Islamfobia itu wajib dikerasin, bos. Nggak bisa kami diam. Ada lagi Pak Pendeta ini yang menjadi, izin Pak Blender, ada lagi yang menjadi fenomena berkembang. Pendeta Purnomo itu agak dikomentari oleh Joshua Tewu bahwa ada lebih 6.000 kesalahan dalam terjemahan.
Pendapat Pak Pendeta gimana? Yang salah itu kitab mereka yang disebut TB2, terjemahan baru 2 itu bukan Alkitabnya Kristen. Dia sendiri juga Tritunggal. Jadi Tritunggal bongkar boroknya sendiri. Kami ya ketawa-ketawa saja, itu kan Alkitabnya Kristen. Kalau Alkitab Kristen itu yang ada huruf merah, ada huruf hitam, itu kagak pernah ganti dari kapanpun. Yang gonta-ganti dirubah-rubah itu Alkitabnya yang ngaku-ngaku Kristen. Tuh. TB2 itu kan punyanya Prosetan itu. Di ini Prosetan. Prosetan. Gua ada Prosetan, Pak Blender. Itu apa sih itu Prosetan? Gua nggak ngerti. Suatu saat begini, saya ceritain. Suatu saat ada seseorang diinterogasi, ya. Lalu dia ditanya, siapa namamu? Saya X. Agama Kristen. Kristen apa? Prosetan. Dia bilang gitu. Ya, diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Saya yang dikirim video, saya juga ngakak. Yang mewawancarai, yang menginterogasi juga ngakak. Kenapa Kristen Prosetan diulang-ulang? Oh, dia mungkin mau ngomong Protestan gitu Pak Pendeta ya? Ya, tapi ya kan belum tentu tahu dia ya, itu namanya orang di kampung kan Protestan gitu. Ada lagi sebelum Pak Pendeta turun. Ya. Kenapa banyak denominasi sih di kekristenan Pak Pendeta? Yang punya denominasi itu mereka Katrom, Ortodoks, Prosetan. Kalau kami ya tidak, satu. Yang ngaku Kristen itu yang punya denominasi. Sekarang di Indonesia ada 107 tambah 3, 110. Tuh. Kalau kami yang Kristen ya satu. Ya itu demi untuk pengajaran firman atau karena hal lain? Kontrak mati Tritunggal. Semua denom itu kontrak mati Tritunggal. Hanya sudut pandangnya beda-beda. Ya. Ada yang dari samping, atas, bawah, miring, diputer-puter. Pokoknya semua kontrak mati Tritunggal. Kalau kita semua nanya, ada yang bilang pribadi, ada yang bilang hakikat, ada yang bilang apalagi manifestasi, ada yang bilang lagi dan lain sebagainya. Ada Oneness, ada Jesus Only, ada Unitarian, ada Trinitarian. Itu semua adalah kontrak mati Tritunggal. Jumlahnya kita ada 110 lah mudahnya. Denominasi. Pak Pendeta, saya pernah menonton ada pendeta rebutan mimbar. Apa ini bukan sesuatu yang menjadi masalah juga? Ya, itu kan karena seseorang itu misalnya ya, seseorang dia sedikit menolak Tritunggal, itu di Depak dikeluarin, dia nggak boleh khotbah lagi di situ, gitu. Kok dia kok ngotot, lalu mau diturunin rebutan. Sebenarnya karena dia menolak menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal itu harus diserukan dari awal. Ya, pertama kali sudah istilahnya jeplak, ya mangap itu harus sudah Tritunggal. Demi nama Bapa atau segala hormat untuk Bapa, harus begitu. Kalau pendeta-pendeta yang nggak mau begitu, ya otomatis lalu mereka rebutan, kamu udah nggak layak lagi naik mimbar, gitu. Oke, kita sebentar sampai dulu Opung ya. Opung, assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, host, para netizen. Idola saya Pendeta HTD ini luar biasa. Shalom Pak HTD. Ya Pak, ya Pak. Ini idola saya benar nih Pak HTD ini. Postingannya mantap betul. Selalu setiap postingannya itu menjadi pasti saya putar bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali malah. Nah, Pendeta HTD ini sebagai idola saya memang harus lanjut seperti demikian. Itukah postingannya Pak HTD? Ya, saya tidak pernah bergeser dari sejak postingan pertama. Doa Bapa kami jangan dilakukan lagi, heboh. Lalu baptisan Bapa Anak Roh Kudus, heboh. Ya, Yesus tidak pernah menebus dosa, heboh. Semua sama Pak, baik
di backup dengan Alkitab. Dan Alkitab yang saya pakai, mohon maaf, bukan Alkitab TB2. Alkitab yang saya pakai Alkitab standar dunia yang ada huruf merah, ada huruf hitam, yang ditolak oleh kelompok-kelompok di luar sana. Sebab kalau dia lagi hang, sabar dulu. Aduh, gangguan. Sinyal opung. Sinyal dia ya. Sabar dulu. Oke. Sinyal itu Pak Pendeta. Saya ini loh, banyak sekali yang kontroversi dari pada video-video beliau itu. Itu dia. Makanya jangan dia, saya aja pribadi jujur saya katakan ngeri saya anunya. Apalagi tadi barusan itu yang disebut-sebutan pro setan, pro, aduh luar biasa pendeta kita ini. Begini loh Pung, dibanding dengan Ratu Entok, statement Pak Pendeta ini itu ada nggak sih yang menegur dan melaporkan dibanding Ratu Entok? Kalau mau dibandingkan Pak Henry Tan lebih masuk pidana loh. Bagaimana menanggapi Pak Henry? Kalau saya jaksa, kalau saya reserse sudah saya tangkap ini Pak Pendeta HTD ini. Pak, lebih benar mana Pak? Saya menyebut ortodok apa ortorokodok? Ayo. Kalau saya sebut ortodok itu nama. Kalau saya sebut ortorokodok itu bukan apa-apa tapi orang ngerti. Protestan apa prosetan? Kalau saya sebut prosetan maka saya asal sebut. Tetapi orang tahu maksudnya. Ngerti Pak? Jadi kalau saya sebut gereja Protestan tentu saja orang Protestan marah. Kalau saya sebut gereja prosetan atau ortorokodok, ayo. Mendingan saya sebut ortorokodok. Mendingan saya sebut ortorokodok sama prosetan karena memang tidak ada gereja itu, gitu loh. Iya. Gereja metik ada nggak Pak? Ya. Gereja metik. Nggak ada gereja metik. Iya sebentar Pak HTD. Iya betul saya paham. Tapi kenapa tidak ada yang berani nyangkal-nyangkal, bantah-bantah, apalagi LP-LP gitu. Ada, jadi kan nggak ada Pak. Mereka tidak punya dasar. Tayangan saya itu bikin kuping merah, tapi mau dibantah tidak bisa karena semua back up by scripture, di backup oleh Alkitab. Saya nggak pernah sebut Bible ya Pak. Bible itu tidak ada. Anda tahu nggak semua bahwa Bible itu tidak ada, yang ada scripture. Biblos itu nggak pernah ada. Ayo, ya. Anda pernah tahu bahwa Biblos itu nggak ada? Cari di Alkitab, nggak ada, yang ada scripture. Tapi orang sering teriak Bible, 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 Biblos. Satu, Bible, Biblos. Oke. Dilanjut Bang Andi. Saya sudah puas penjelasan langsung komunikasi dengan Pendeta HTD. Benar-benar idola saya ini. Makanya kalau nanti kelak ada apa-apa, saya siap dari depan untuk membantu Pak HTD ini ya Pak. Sesuai dengan profesi saya. Ratu Bebek misalnya ya, Handi, Ratu Bebek itu nggak layak itu untuk diperkarakan. Jauh lebih menghina yang tiap hari nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Jauh lebih menghina dibanding Ratu Bebek. Ratu Bebek secara esensial bener loh. Memang Yesus tidak pernah gondrong kok. Mana ada Yesus gondrong? Ya. Sebenarnya ada nggak sih foto yang benar-benar identik itu Pak Pendeta? Nggak ada. Allah tidak meninggalkan jejak. Jangankan diri Yesus, makam Yesus juga nggak ada. Bait Allah juga nggak ada, tabut perjanjian juga nggak ada. Itu semua itu bohong semua itu kalau dibilang ini di sini Yesus disalib. Udah sekarang jadi hotel kok. Ini Taman Getsemani udah nggak ada itu semua itu cuman tour guide. Ini urusannya tour. Gitu. Tidak meninggalkan jejak ya, Andi. Nanti Ratu Bebek di persidangan gimana membuktikannya itu Pak Pendeta? Ya buktikan saja begini, jauh lebih menghina adalah yang mempersekutukan Allah dengan apalah tiga tapi satu atau apapun. Itu jauh lebih menghina. Kalau Yesus tidak gondrong itu justru Alkitabiah.
justru Alkitabiah. 1 Korintus 11 ayat 4, laki-laki yang gondrong itu menghina Allah. Yesus tidak mungkin menghina Allah waktu jadi manusia. Jadi Yesus pasti tidak gondrong. Ada ayatnya itu 1 Korintus 11 ayat 4. Ya, terus berbuat sesuatu Pak Pendeta, ini gayanya Pak Pendeta Henry Tan. Tapi ada nggak sih yang nelpon menegur gitu Pak Pendeta? Nggak ada. Yang maki-maki saya gini, ketemu kalau kamu punya nyali. Ya, saya ada di Jakarta, ketemu kalau kamu punya nyali. Semua saya di backup pakai ayat Alkitab. Kalau kamu cuman ngarang, ya nggak ada. Nomor saya itu ada di mana-mana kok, ya. Nomor saya itu. Yang paling kontroversi Pak Pendeta itu mengenai di komentari Julius, justru Julius yang dilaporkan mengenai NOT itu loh Pak Pendeta, itu paling kontroversi itu. Iya, yang Yesus menikah lalu ya saya memakai bahasa itulah ya. Ya apa? Saya sudah timpali dengan berbagai video Yesus tidak menikah. Yang itu loh Pak Pendeta, aksesoris. Ya. Jadi memang fungsinya hanya untuk sunat sama sekresi. Gitu. Itu sangat menyakiti menurut mereka. Memang sih sebenarnya Pak Pendeta juga terlalu vulgar waktu itu. Sebenarnya enggak juga, karena itu kan Milkana waktu itu ya. Milkana kemana sekarang, nggak pernah nongol ya? Masih ada dia, masih online. Yang sampai nangis Korea itu, nangis India itu. Salah ya Pak, jadi itu salah itu. Oke, makasih Pak Pendeta Henry. Ini ada pendeta